Selamat pagi Bang Erasmus, Mbak Pungki, dan Pak Diki. Salam sehat. Pagi, salam sehat. Ya, kita pengen tahu perkembangan dari penyelidikan dulu, Pak Diki. Sejauh ini. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya. Salam sehat. Ya, Mbak Pungki agak sedikit terlambat, tapi mudah-mudahan audionya nanti makin bagus. Pak Diki, perkembangan penyidikan sudah sampai di mana dan bagaimana perkembangannya, Pak Diki? Baik, terima kasih Mas. Jadi sejauh ini kita telah memeriksa lebih kurang 18 orang saksi dan pemeriksaan penyesuaian terhadap kejadian yang diduga terjadinya penganiayaan itu masih kita dalami lagi. Persesuaian antara barang bukti, keterangan saksi, dan informasi lain. Dan dalam waktu dekat kita akan tingkatkan mungkin penyidikannya. Ya, Pak Diki, kan sudah ada pengakuan dari NB gitu, Pak NB, bahwa dia yang melakukan dan lain-lain. Apa yang kemudian didalami sedemikian rupa sehingga nanti kasus ini bisa sejelas-jelasnya sampai saat ini, Pak Diki? Betul, walaupun ada pengakuan tapi tidak serta-merta itu adalah hal yang sebenarnya. Kita mencari penyesuaian, kan di situ juga ada alat-alat bukti lainnya dan ada saksi-saksi lainnya. Jadi tidak serta-merta. Itulah yang akan kita dalami dan kita juga akan pastikan bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Oke. Nanti kita tunggu lagi. Saya pindah sebentar ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, ada harapan dari Kompolnas, beberapa statement yang Anda sampaikan atau mewakili Kompolnas mengatakan bahwa mudah-mudahan ini bisa diusut tuntas begitu. Ada beberapa concern karena ini terjadi di dalam tahanan di Mabes Polri. Mengapa ini kemudian bisa terjadi dan lain-lain. Poin-poin Anda lagi, Mbak Pungki, silakan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi memang pertama kami menyesalkan ya, kok sampai ada tindakan kekerasan di tahanan. Karena ketika penyidik memutuskan untuk menahan, ini mestinya harus bisa menjamin keselamatan tahanan. Nah, kemudian yang kedua, saya sangat menyesalkan karena orang yang diduga melakukan tindak kekerasan adalah Pati Polri. Jadi yang juga menjadi tahanan di situ, sehingga tindakan main hakim sendiri, tindakan hukum rimba ini dipertontonkan kepada publik. Nah, oleh karena itu kami pada waktu itu berharap bahwa Polri bertanggung jawab terhadap hal ini. Pertama, kami minta untuk korban, dalam hal ini saudara MKJ, untuk diobati luka-lukanya. Kemudian yang kedua, kami minta supaya kasus ini diusut tuntas gitu ya, sehingga pelakunya itu mesti harus diproses hukum. Kemudian yang ketiga, kami minta supaya para penjaga tahanan untuk diperiksa gitu. Kenapa kok sampai kejadian ini bisa terjadi? Dan selanjutnya kami minta sistem keamanan itu diperkuat. Jadi jangan sampai kemudian CCTV misalnya tidak menjangkau keseluruhan sehingga nggak bisa diperhatikan dengan baik. Dan yang terakhir kami minta supaya peristiwa ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Seperti itu, Mas Bayu. Ya, Pak Diki, saya kembali ke Anda kalau begitu sedikit. Kenapa sih bisa sampai terjadi seperti ini nih? Kan kita sebagai orang awam begitu di dalam tahanan kepolisian kok bisa terjadi seperti ini. Ini juga termasuk yang diselidiki, Pak Diki, nanti akan disampaikan juga mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Baik Mas, jadi seperti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Dir terlebih dahulu, bahwa adanya kelemahan dan kecerobohan. Tapi itu tentunya itu bukan ranah kami dalam melakukan pendalaman terhadap hal tersebut. Kita konteksnya adalah pada adanya penganiayaan yang terjadi di ruang sel Muhammad KC tersebut. Itu yang kita dalami. Terkait masalah kelalaian dan lain sebagainya, tentunya sudah ada ranah lain yang mendalami sebagaimana yang dimaksud oleh Mbak Pungki tadi. Iya, kita tidak tinggal diam saja, kita juga mendalami. Baik. Ya, itu nanti siapa yang menyelidiki? Propam sendiri. Tapi kan data-datanya atau informasinya bisa saling memberikan supaya ini bisa menjadi perbaikan ke depan. Begitu nggak Pak Diki nanti? Ya pastinya dong. Pastinya kita saling melengkapi informasi tersebut untuk suatu perbaikan yang lebih baik ke depannya. Ya, setuju. Bang Erasmus, Anda punya
consider juga apa yang terjadi di tahanan Mabes Polri ini berkaitan dengan apa yang kemudian kita dengar penganiayaan NB terhadap Muhammad KC, Bang Erasmus? Terima kasih, Mas Bayu. Yang pertama adalah bagi saya ini tidak sekedar penganiayaan, begitu ya. Tadi sudah disampaikan Pak Diki, sudah disampaikan Mbak Pungki, dalam konteks penganiayaan betul terjadi penganiayaan. Tapi kalau kita kaitkan ini dengan konteks tempat, konteks pelaku, dan di bawah pengawasan siapa ini terjadi. Jadi begini, ini kan tahanannya di Bareskrim ya, tahanannya di kepolisian. Berarti ini kan tidak di bawah pemasyarakatan sebetulnya, meskipun pengelolaannya bisa jadi di bawah pemasyarakatan. Tapi setahu saya ini di bawah Bareskrim dari informasi yang beredar begitu ya, dan tahanan itu berarti di bawah pengawasan kepolisian. Nah, Pak N, begitu ya, Pak Napoleon ini kan masih polisi aktif, begitu. Artinya di bawah pengawasan kepolisian yang dilakukan juga oleh seorang pejabat begitu ya, atau dari pihak kepolisian, maka dalam konteks ini tidak sekedar penyiksaan. Nah, levelnya bisa naik, bahkan bisa ke level bukan sekedar penganiayaan, tapi levelnya bisa ke penyiksaan. Kita sudah kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Nah, salah satu di antaranya adalah memastikan supaya tempat penahanan, lalu kemudian tempat-tempat ditahannya orang itu bebas dari penyiksaan. Nah, perbuatan terhadap terhadap korban itu kan bagian dari perbuatan tidak manusiawi, dan juga bagian dari perbuatan yang sifatnya merendahkan martabat manusia karena dilumuri dengan kotoran manusia dan lain-lain. Jadi menurut saya ini bukan sekedar penganiayaan biasa. Itu yang pertama. Jadi ini levelnya bisa lebih tinggi dari penganiayaan. Yang kedua adalah ini memberikan satu lagi gambaran dari riset-riset kami begitu ya. Ini Mbak Pungki juga riset panjang nih di Parsial dulu, bahwa tempat-tempat penahanan di kepolisian itu sangat berbahaya. Nah, Special Reporter PBB terkait penyiksaan, misalnya Juan Mendes mengatakan bahwa tempat-tempat penahanan polisi itu sangat potensial dijadikan tempat penyiksaan. Karena apa? Karena tadi aksesnya tidak ada yang tahu. Yang kedua adalah pertanggungjawaban terhadap pelaku itu diserahkan kepada penyidik, begitu ya, pihak sama yang membutuhkan keterangan dari korban, gitu loh. Jadi bagi saya ini masalah yang sifatnya sistemik. Jadi ini bukan cuma case per case di mana ada seseorang yang menganiaya orang lain. Tidak. Ini masalah sistematis yang sepertinya harus dibicarakan lebih jauh. Apa yang harus dibicarakan lebih jauh adalah saya rasa kita harus kembali ke KUHP tahun 1981. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebetulnya sudah dikatakan tempat-tempat penahanan itu tidak boleh di tempat-tempat kepolisian. Tapi tahun 1981 jelas kita kan punya keterbatasan ya. Pak Diki juga tahu tepat lah ini, kalau di daerah-daerah kan polisi kasihan juga, mau nahan tidak ada rutan. Jadi ditempatkanlah itu di kantor polisi. Jadi polisi lah kuat akhirnya melakukan penahanan. Tapi itu 40 tahun yang lalu, Mas Bayu. Itu 40 tahun yang lalu. Jadi ini tidak kemana-mana dari persoalan manajemen kemasyarakatan kita juga. Jadi saya rasa ke depan sudah harus mulai dipikirkan bagaimana perawatan tahanan, penempatan tahanan itu tidak lagi di kantor-kantor kepolisian. Pak Diki ini pekerjaannya sudah banyak. Pak polisi kita ini pekerjaannya sudah banyak. Tiap hari bisa jadi nggak pulang Pak Diki ini kan. Kalau kita bebankan lagi tugasnya untuk merawat tahanan, mantengin penahanan, ya pusing beliau gitu loh, dan jajarannya begitu ya polisi. Yang kita berharap supaya lebih profesional untuk ke penindakan saja. Biarkanlah perawatan penahanan, keamanan penahanan itu bukan di bawah kepolisian. Sehingga kita tidak lagi, Pak Diki ini tidak terjebak lagi lah dalam pertanyaan-pertanyaan kenapa bisa terjadi penyiksaan, kan bingung beliau. Jadi saya rasa itu Mas Bayu, jadi ini tidak sekedar penganiayaan, ada dua hal yang digarisbawahi oleh CJR. Yang pertama adalah polisi harus betul-betul melakukan penyidikan investigasi, karena ini mencoreng nama baik kepolisian ya Pak Diki. Saya yakin Pak Diki juga sepakat begitu ya, sehingga harus tuntas, harus dibuka lebar. Kenapa bisa gembok diganti? Kenapa beliau pelaku bisa ke sel tahanan tengah malam? Kenapa kemudian tidak ada pengawasan dan penjagaan yang lebih ketat? Itu harus diselidiki dan diinvestigasi. Jangan sampai levelnya bisa jadi ini penganiayaan, penyiksaan, perbuatan merendahkan martabat manusia dan perbuatan tidak manusiawi. Yang kedua adalah pembicaraan ke depan, saya rasa Mas Bayu, soal penahanan harusnya tidak lagi ditempatkan di kantor kepolisian. Yang tadi Anda sampaikan. Oke, dimengerti. Kita dapat poinnya Mas Erasmus. Sedikit ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, sebagai orang awam lah begitu ya, nanti Pak Diki segera menanggapi juga. Ini yang melakukan seorang
polisi dengan pangkat yang sangat tinggi dan masih aktif walaupun ada kasus begitu. Dan kemudian bagaimana kita berharap ini betul-betul bisa tuntas seperti harapan Bang Erasmus, Mbak Pungki, walaupun Pak Diki juga tadi mengatakan ini akan segera diselesaikan begitu. Tapi boleh kita ragu bahwa ini akan bisa betul-betul nanti berjalan dengan baik seperti harapan Bang Erasmus tadi, Mbak Pungki? Ya, terima kasih. Kalau untuk pemeriksaan, saya rasa ke depannya Polri sudah on the track ya. Artinya baik terkait dengan kasusnya MKC sendiri maupun terkait dengan kasusnya NB, saudara NB. Nah, dua-duanya itu bisa dilakukan dengan baik oleh polisi. Ya. Tapi betul tadi terkait dengan penahanan, saya setuju dengan Erasmus. Ini kasihan polisi karena pada masa pandemi terutama ini banyak tahanan-tahanan yang dititipkan ke polisi. Artinya polisi yang mesti harus merawat mereka. Jadi jumlahnya itu bisa over capacity karena memang seharusnya misalnya polisi nahan 30, tapi ternyata ada titipan jaksa, ada titipan pengadilan pula. Nah itu Napoleon kan masih ditaruh di situ itu kan karena masih pengadilan masih titip gitu ke kepolisian, sehingga polisi juga terpaksa mesti harus mengawasi gitu. Nah oleh karena itu perlu dipikirkan agar semua beban itu tidak dibebankan pada polisi. Ini memang perlu harus ada pembicaraan lebih lanjut dengan level-level yang lebih tinggi ya. Jadi mungkin dengan Kapolri, Kejaksaan Agung dan dengan Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Ya, Pak Diki pun begitu. Saya tetap harus bertanya nih ke Pak Diki bahwa kasus ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Bahwa Pak Napoleon Bonaparte dengan pangkat tingginya kemudian diusut kasusnya. Untuk kasus Joko Chandra, saya rasa ini apresiasi ketika Polri melakukan hal tersebut pada waktu itu begitu. Dan kali ini juga akan demikian, Pak Diki. Ini tidak akan menghalangi apapun dari proses penyidikan, Pak Diki? Ya, itu sangat pasti sekali, Mas. Dan saya jamin 100% penyidikan ini berjalan on the track dan tentunya ini butuh waktu. Karena seperti disampaikan Bu Pungki tadi, status tahanan di bawah itu tidak 100% di bawah kendali kita. Kami mesti koordinasi dulu dengan yang nahan, baik itu pengadilan ataupun kejaksaan. Jadi itulah yang membuat kita menjadi take time atau harus butuh waktu terhadap penanganan perkara itu. Baik Pak Diki, terbayang. Kalau begitu setelah jeda saya ingin sedikit fokus bukan kepada penyidikannya yang sudah kita titipkan pada Pak Diki dan kawan-kawan. Nanti kemudian pasti kami publik juga akan mendapatkan rinciannya mengapa kasus-kasus seperti ini masih terjadi. Tapi secara sistemik Bang Erasmus dan juga Mbak Pungki tadi mengatakan sudah banyak kerjaan kepolisian. Bagaimana kemudian setelah 40 tahun ya Bang Erasmus, bagaimana kemudian kepolisian bisa fokus pada kasus-kasusnya saja, tidak kemudian juga menahan dan kemudian jadi terjadi hal-hal semacam ini malah mencoreng kepolisian lagi begitu. Nah, para narasumber saya nanti akan menjawab soal ini. Bagaimana perbaikan ke depan? Usai jeda, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Pak Diki, saya sedikit deh tanya lagi, mumpung ketemu sama Pak Diki. Kemarin tuh kami tahunya di redaksi baru ada sekitar 7 saksi yang diperiksa. Tapi pagi ini Pak Diki bilang sudah berkembang menjadi 18 saksi begitu. Itu memang cepat sekali berarti ini memang dilakukan dan fokus begitu memang harus segera tuntas. Begitu ya Pak Diki? Jadi begini Mas, proses-prosesnya begitu ada laporan, kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu kita sudah periksa, semua saksi-saksi itu sudah kita periksa. Kemudian setelah ditemukan adanya cukup unsur pidananya, kita tingkatkan menjadi penyidikan. Nah, karena kita kembali memilah-milah, ada keterangan saksi yang sama, masih ada yang berbeda, masih ada yang tidak sesuai dengan fakta lainnya. Ini perlu disinkronis. Makanya ada terkesan kok lambat, loh kok cepat sekali. Karena dalam hal ini pun kita juga tidak bekerja sendirian. Tentunya tidak hanya satu orang penyidik yang kita libatkan dalam perkara ini. Kita buat tentunya dalam suatu penyidikan, kita membuat satu tim. Itu di semua penyidikan. Dan tentunya ini pemeriksaannya berkesinambungan. Setelah meriksa si A, kita meriksa si B. Dan kita balik lagi meriksa si A untuk menyesuaikan dengan hasil pemeriksaannya si B. Jadi menurut saya dari 7 tiba-tiba 18 ya bagus dong. Berarti penyidik saya serius kan begitu? Ya,
Artinya begitu. Saya sekali lagi mengapresiasi apa yang kemudian dilakukan di internal kepolisian untuk kasus ini. Pak Diki, satu juga yang menjadi pertanyaan dari publik, apakah ini ada kaitannya nih dengan yang disampaikan Mbak Pungki dan juga Bang Erasmus, kalau tahanan ditahan di dalam Mabes Polri dan kebetulan adalah seorang perwira tinggi begitu. Nah itu kan semacam ada ewuh pakewuh kata orang Jawa begitu, berkaitan dengan apa yang jaga kan polisi begitu, tapi kan pangkatnya pasti jauh lebih rendah begitu. Nah ini tergambar nggak dalam pemeriksaan bahwa hal semacam inilah yang kemudian terjadi sehingga kemudian penganiayaan itu bisa terjadi, gembok diganti dan lain-lain. Kira-kira bayangan seperti itu ada, Pak Diki? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, terkait masalah yang kita tangani adalah masalah penganiayaan. Dalam hal penganiayaan ini tidak ada keterlibatan anggota secara langsung. Tetapi seperti disampaikan tadi dan mungkin pemberitaan di awal tentang adanya ganti gembok, tidak enak segala macam, itu tentunya bukan ranah kami untuk mendalaminya. Jadi oleh karena itu saya sampaikan di sini untuk hal yang ditanyakan tadi ya, saya rasa siapapun itu, kita sebagai seorang aparat kepolisian, ya tetap harus sama semuanya. Semua sama ditahu. Quality di law ya. Pak Diki, usai kasus ini boleh tahu sekarang ada perbedaan penjagaan, ada perbaikan begitu, atau kemudian NB misalnya, Pak Napoleon Bonaparte begitu, dipisahkan atau seperti apa? Muhammad KC juga seperti apa? Kita boleh tahu itu sekarang situasinya seperti apa? Ya kalau sekarang ini tentunya dengan adanya suatu kejadian, kita mengadakan evaluasi. Kenapa bisa terjadinya kejadian ini? Nah, hal ini tentunya juga bukan ranah kami juga untuk berbicara mengenai sistem yang dilaksanakan di bawah atau di dalam lapas Bareskrim. Yang jelas pasti ada perbaikan terhadap penanganan terhadap para tersangka dengan adanya peristiwa ini. Ya, saya rasa itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Diki. Saya ke Bang Erasmus, apa yang kemudian disampaikan, saya mengerti bahwa Pak Diki ada beberapa hal yang bisa disampaikan kepada publik, belum tentu semuanya bisa disampaikan, nanti pada waktunya nanti. Sudah cukup puas kita mendengarkan ini semua, ini sudah cukup on the right track, Bang Erasmus? Saya rasa kalau persoalan penyidikan, gitu ya, investigasi tentu kita serahkan kepada Pak Diki dan jajaran ya, karena itu kan bagian dari prosedural hukum, harus kita hormati beliau-beliau yang bertugas. Titipannya kan, tadi sebenarnya Pak Diki juga sudah sampaikan bahwa ini tidak akan berhenti di para pelaku, bahwa kita harus melihat konteks yang lebih tinggi. Siapa tahu ada keterlibatan level pejabat yang lebih tinggi, ada keterlibatan soal pembiaran misalnya, karena pembiaran itu bagian dari penyiksaan yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak hanya soal siapa yang melakukan kekerasan, tapi kita percayakanlah kepada kepolisian untuk bertugas secara profesional. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tapi paling penting adalah saya rasa sebetulnya polisi sudah terbuka ya, bahwa kita tahu gembok diganti tengah malam, beliau masuk ke dalam sel pelaku ya, masuk ke dalam sel lalu kemudian dibantu oleh siapa. Polisi sepertinya sudah cukup transparan di situ, tapi tentu itu akan lebih jelas ketika nanti levelnya sudah naik ya. Jadi dari penyidikan di penuntutan sampai dengan nantinya ada persidangan terkait hal itu yang pertama. Nah yang kedua menurut saya terkait dengan ini assessment ya Mas Bayu ya. Jadi tidak selamanya sebetulnya cuma masalah misalnya pejabat polisian kemudian ditahan di Bareskrim misalnya atau di tempat polisian, itu yang jadi tanda tanya. Sebaliknya juga, misalnya ada kasus-kasus yang sifatnya berbahaya begitu ya, atau orangnya resiko. Nah, resiko ini kan dua ya, resiko untuk tahanan lain atau resiko kepada si tahanan. Nah, dalam kasus ini sebetulnya yang perlu dicek lagi gitu loh, yang perlu ditelusuri lagi. Apakah kemudian penahanan di tempat kepolisian ini, dalam hari ini tahanan Bareskrim ya, Mabes Polri ya Pak ya. Nah, ini apakah sudah punya SOP-nya? Sudah punya SOP untuk assessment, baik untuk korban KC gitu ya, Pak KC, lalu kemudian juga untuk pelaku Pak NB ini. Jangan-jangan Pak NB ini di dalam tahanan di kepolisian justru bisa jadi berbahaya kepada tahanan lain, dan sebaliknya NKC sebagai tahanan juga
bisa jadi punya risiko untuk kemudian jadi korban pada tahanan lain. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kemudian yang mengelola penahanan itu fokus. Makanya saya bilang tadi di awal, baiknya kita memang sudah harus dibicarakan. Kemenkumham sudah harus bareng dengan DPR, dengan kepolisian untuk memastikan bahwa pengelolaan tahanan-tahanan ini tidak lagi dibawa kepolisian, karena kepolisian tidak punya tupoksi untuk melakukan perawatan dan perlindungan terhadap tahanan. Makanya saya bilang tadi. Selama ini belum ada pembicaraan ke arah ini untuk perbaikan sistem ini. Sudah ada Mas Bayu, tapi kan tersendat karena biaya-biaya untuk pembangunan rutan misalnya itu habis untuk bahan makanan. Jadi ini nanti lari lagi nih ke soal overcrowding dan lain-lain. Tapi Pak Diki sudah ketawa itu, sudah senyum-senyum. Tapi porsinya adalah kalau memang sudah kita identifikasi masalah ini, maka yang harus dilakukan ke depan adalah memastikan pelan-pelan begitu ya memindahkan tahanan-tahanan, atau setidaknya memastikan bahwa tahanan-tahanan di kepolisian ini memiliki standar operasional yang tinggi dan itu tidak dikelola oleh kepolisian langsung, karena bisa sangat berbahaya kalau misalnya penyidik bisa keluar masuk misalnya tempat tahanan jam 12 pagi atau jam 12 malam atau jam 1 pagi, ini sangat berbahaya. Tapi di kasus ini, kita fokus di kasus ini ya. Di kasus ini juga menunjukkan asesmen resiko terhadap pelaku dalam hal ini Pak NB atau asesmen korban dalam hal ini Pak Kece itu masih sedikit menimbulkan tanda tanya. Begitulah mungkin bahasa yang lebih tepat di tempat tahanan kepolisian. Begitu Mas Bayu. Ya, oke. Masukan dari Kompolnas seperti apa Mbak Pungki berkaitan dengan apa yang disampaikan Bang Erasmus ini? Karena Mbak Pungki kan lebih dekat lagi nih mengawasi dan melihat apa yang terjadi di Mabes Polri dan situasi di kepolisian. Iya, betul bahwa memang pengurusan tahanan dan barang bukti ini memang merepotkan ya. Dan kalau kita melihat yang menjadi concern kami sih sebetulnya tahanan-tahanan titipan itu yang membuat polisi jadi ekstra sibuk, ekstra hati-hati dalam mengelola. Kalau misalnya hanya mengelola tahanan yang ditahan polisi, itu saja kami sudah menyampaikan bahwa kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan penyidik harus selektif dalam melakukan penahanan, memutuskan menahan atau tidak. Karena tadi penuhnya ruang tahanan. Nah, apalagi ditambah dengan tahanan-tahanan titipan, ini mesti harus lebih ekstra hati-hati. Nah, kalau soal SOP itu memang sudah ada, tetapi yang juga menjadi catatan kami terkadang misalnya patroli. Ini kan kalau di SOP 1 jam sekali itu mesti harus ada patroli. Nah, tetapi faktanya tidak setiap jam ada patroli, itu pertama. Kemudian kedua, CCTV. Kalau CCTV itu kadang-kadang kalau kita lihat itu hanya di ruangan-ruangan yang di sudut-sudut tapi yang tidak bisa menjangkau keseluruhan ruangan misalnya. Nah, terkadang kalau ini overcrowded atau terkadang ada yang nakal-nakal kemudian membuli tahanan yang lain, ini kan juga bermasalah. Nah, kami juga melihat dalam tahanan itu karena ya masa pandemi ini sehingga lebih banyak yang ditahan di situ. Nah, selanjutnya terkait dengan kasus ini kan baru pertama kalinya ya Jenderal Bintang 2 dalam tahanan Bareskrim dan kemudian juga disatukan dengan tahanan-tahanan yang lain. Disatukan dalam artian dia punya ruangan, tapi juga ini kan karena dia jenderal, terus kemudian pengaruhnya tinggi terhadap petugas tahanan, dia bisa ke sana kemari. Nah, oleh karena itu memang perlu harus dikuatkan kawan-kawan yang menjaga ruang tahanan untuk tetap disiplin dan tidak terpengaruh dengan jabatan atau pangkat yang bersangkutan. Bisa itu begitu? Mereka seharusnya bisa, saya rasa, Mas Bayu. Karena itu memang kan kewenangan polisi untuk menjaga keselamatan dan keamanan ruang tahanan. Jadi meskipun jenderal yang ada di situ seharusnya bisa. Ya, usulan Kompolnas juga misalnya apalagi agar sistem ini bisa terbentuk dengan baik tanpa kemudian menimbulkan kecurigaan lah. Titipan-titipan ini kan kadang-kadang kalau disebut titipan, kalau ya begitu, saya jadi kemudian ada pikiran bahwa kita sebagai publik untuk melihat, kalau polisi terlibat sebuah kasus hukum pidana misalnya, nanti akan ditahannya di tahanan Mabes Polri. Ya sudah begitulah begitu. Seperti orang udah maklum begitu. Nah, hal semacam ini kan jadi kurang baik juga bagi Kepolisian Republik Indonesia.
Mbak Pungki. Ya. Nah, hal ini bagaimana perbaikannya ke depan? Saya tahu ada masalah anggaran dan lain-lain, tapi bagaimana ke depan ini bisa bergerak dengan lebih baik seperti Bang Erasmus tadi sampaikan? Saya setuju ya, tapi ini kalau soal saudara NB dalam kasus ini memang masih menjadi pemeriksaan untuk kasus-kasus yang lain. Kalau saya nggak salah, TPPU-nya juga sudah mulai diperiksa oleh kepolisian, sehingga memang dia ditahan di ruang rumah tahanan Salemba Cabang Bareskrim itu memang diperlukan. Nah, oleh karena itu ya memang pengawasannya kepada yang bersangkutan mesti harus diperketat seperti itu. Tapi kalau sudah selesai permasalahannya, saya rasa sebaiknya yang bersangkutan ditahan di tempat lain, sehingga nggak bikin masalah seperti ini. Ini kan merepotkan Polri juga seperti itu, Mas Bayu. Mudah-mudahan ini nanti ke depannya ke sana. Ini semua kan masukan-masukan ya Pak Diki. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan ke depan sehingga kepolisian lebih dipandang transparan. Perbaikan-perbaikan ini sebenarnya sudah kita lihat dalam beberapa kasus yang terjadi dan melibatkan internal kepolisian. Nah, saya balik sedikit ke kasusnya. Kalau ini nanti ada bukti-bukti siapa yang bersalah dan lain-lain, ini semua akan segera diumumkan. Masih berapa lama, Pak Diki? Boleh tahu kira-kira? Ya, kita akan menuntaskan itu segera dalam minggu-minggu ini, Mas. Sudah hari Kamis. Ya, tentunya juga kita tidak mau berlarut dengan polemik ini. Karena masalah ini juga saya rasa sesuatu hal yang sudah menjadi hal yang biasa untuk penanganan tindak pidananya. Masalah tahanannya, kalau masalah tahanannya saya nggak bisa menjawab karena bukan kapasitas saya. Tapi yang jelas untuk penanganan perkaranya, kita sejauh ini tidak ada masalah dan kendala terhadap hal itu. Dan kita akan segera menuntaskan dalam minggu-minggu ini. Mungkin minggu depan sudah bisa kita kirimkan berkasnya untuk bagaimana selanjutnya penyidikan ini berlangsung. Pak Diki, sedikit saja, kalau ia terbukti bersalah, itu ancaman hukumannya apa saja? Ini ada pasal pidananya dan sampai ke pencopotan jabatan kah? Ya, tentunya terkait dengan pasal yang disangkakan itu pasal 170 bersama-sama melakukan kekerasan dan penganiayaan, ya di atas 5 tahun, Mas. Dan terkait pemecatan segala macam, itu tentunya ada di divisi Propam yang akan menindaklanjutinya. Baik. Ya, Pak Diki, terima kasih waktunya dan juga update-update-nya dari kasus ini. Kita doakan yang terbaik untuk Kepolisian Republik Indonesia selalu. Dari kasus-kasus seperti ini, mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan ke depan untuk kepolisian yang lebih baik. Mbak Pungki, terima kasih. Mas Erasmus juga terima kasih untuk wawasannya pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi, salam sehat.